Minggu lalu Pak Mahfud di forum ini menjelaskan dan bicara sangat tegas terhadap apa yang terjadi dalam fenomena pagar laut yang sekarang masih ramai. Pak Mahfud tentu mengatakan bahwa kita tidak ingin saya marah, saya terusik nasionalisme saya karena ada para bandit, para cecung yang ngatur-ngatur negara kita. Nah, sekarang makin ramai Pak. Persoalannya menjadi semakin serius Pak ketika Menteri ATR BPN Pak Nusron Wahid itu sudah mengumumkan dan mengakui bahkan minta maaf bahwa ternyata ada hak guna bangunan, sertifikat HGB dan sertifikat hak milik di dalam kawasan pagar laut itu. Jadi ada HGB di atas laut. Apa komentar Pak Mahfud? Ya, itu semakin menggelisahkan kita ya sebagai rakyat, karena ini menunjukkan kekacauan dan tidak cermatnya pemerintah menangani atau menjaga batas-batas wilayah kita dan sumber daya alam kita serta hak-hak masyarakat. Dulu kita masih berpendapat itu dilakukan oleh orang-orang secara ilegal, gitu kan? Dan bukan pemerintah yang mengeluarkan semacam sertifikat atau apa namanya ya, atau izin begitu ya, izin gitu. Sehingga kita pada waktu itu ya tinggal bersikap aja bagaimana pemerintah menyelesaikan ini, karena ada fakta penyerobotan dan penyerobotan terhadap bagian apa namanya laut, kemudian ada penerobosan terhadap hukum secara ilegal, yang kemudian saya juga ikut mendengar tuh apa yang disampaikan oleh Pak Nusron itu, bahwa sertifikat itu ternyata ada, ya kan? Jumlah sertifikatnya dalam bentuk HGB. HGB itu hak guna bangunan. Sebenarnya harusnya di tanah itu, bukan di air. Sebanyak 263 bidang. Yang ini kemudian dirinci lebih lanjut, 234 bidang atas nama PT Intan Agung Makmur. Yang 20 bidang atas nama PT Cahaya Inti Sentosa. Cahaya Inti Sentosa. PT Cahaya Inti Sentosa. Kemudian ada 9 bidang atas nama perseorangan. Masih ada lagi 17 bidang dengan status surat hak milik, ya, sertifikat hak milik SHM. Nah, ini menjadi makin rumit masalahnya kan. Kemarin tidak ada yang mengaku. Nah, sekarang sudah mulai ada yang mengaku. Oh, ternyata ada sertifikatnya. Dan ini baru pengakuan menteri loh Pak, belum pengakuan perusahaannya ya? Perusahaannya belum. Kita masih nunggu nih. Belum muncul. Itu bayangkan Anda, ada HGB itu dikeluarkan yang ternyata itu laut, bukan tanah, ya kan? Kan tidak boleh ada HGB untuk air. Air itu nggak boleh dibagi-bagi dalam bentuk HGB. Jadi namanya HGA apa? Hak guna air. Iya, seharusnya HGA, hak guna air. Tapi kalau istilah hak guna air itu ada di dalam hukum, cuma bukan untuk laut, konteks laut ini. Air-air di daratan untuk pengelolaan minuman. Bukan sertifikat ini ya? Iya, untuk membuat air mineral apa itu ada. Bahkan ada putusan MK tentang HGA. Tapi hak guna laut itu tidak ada. Atau hak guna air laut tidak ada. Ini jelas pelanggaran hukum. Pasti ada orang dalam ini yang main-main. Atau kalau agak lebih keras dari main-main, pasti melakukan kolusi. Tidak mungkin lah, ya bisa keluar HGB sebanyak itu. Gitu. Bahkan yang saya dengar itu katanya sudah ada apa namanya proyeksi couplingnya kan, ya kan? Jari kan sudah ada 263 coba kan, berarti sudah ada pengkaplingan. Titik koordinatnya sudah diukur. Itu bukan main-main. Pasti itu pekerjaan oknum aparat atau birokrasi lah ya yang mengurus ini. Nah, oleh sebab itu sekarang yang ini nih nanti harus diusut tersendiri sebagai pelanggaran hukum. Saya tidak berpendapat bahwa ini pelanggaran hukum administrasi, kesalahan administratif. Kalau kayak gini ini tendensinya ini pidana, tendensinya kolusi. Sampai begitu banyak, ratusan. Jadi bukan semata administrasi ya? Ini, bukan semata salah ketik. Ini pasti dugaan Mahfud ada kong kali kong. Ada kong kali kong pasti. Oleh sebab itu nih harus diusut dan tidak sulit mengusutnya. Karena ada kantor. Yang nyebut, Pak Nusron itu tadi kan nyebut 263 itu kan berarti nama di situ. Ada nomor, ada tanggal pasti. Ada yang tanda tangan. Iya kan? Di semua itu. Nah, mulai dari situ. Nah, yang kedua, ya itu ya. Ini bagi saya munculnya ide ini, semula pemerintah saling lempar, ternyata sekarang ada gitu ya. Nah, sekarang siapa yang menangani ini? Kan masih kacau balau ini. Iya kan? Tidak ada yang merasa wajib. Misalnya ada yang mengatakan polisi diem karena harus nunggu laporan, menunggu pengaduan. Gini, banyak masyarakat tidak tahu bahwa pengaduan itu adalah delik aduan di mana sebuah tindak pidana hanya bisa ditindaklanjuti kalau ada yang mengadukan, merasa dirugikan langsung.
misalnya perselisihan dalam keluarga, suami nempeleng istri, ngadu, cabut, Ya. bisa. Suami selingkuh, gugat cerai, nggak jadi cerai, damai. Misalnya ya, Ya. itu perdata, tapi gitu. Tapi misalnya melaporkannya sebagai pengaduan karena merasa ditipu, misalnya kan bisa, itu cabut bisa. Tetapi kalau tindak pidana yang seperti ini, delik aduan tuh biasanya tindak pidana yang kecil, ya. menyangkut keluarga. Tapi kalau seperti ini bukan delik aduan, Bukan aduan ini. tanpa ada laporan pun, ya ini kan katanya. Kemarin kan ada pejabat, ini kan belum melapor, masa belum dilaporkan? Belum ada orang mencuri tapi mau dibongkar katanya. Iya, belum ada mencuri, belum membongkar. Misalnya Anda melihat nih, ada orang membakar rumah. Masa nunggu laporan yang sudah ada di depan mata? Polisi harus turun dong. Melakukan penyelidikan, bahkan langsung penyidikan. Jadi terkadang orang tidak bisa membedakan antara pengaduan dan pelaporan. Sebuah tindak pidana itu yang tidak diketahui misalnya terjadi, tidak ada yang tahu, lapor bisa. Tapi kalau sudah ceto welo-welo di depan mata lalu nunggu laporan, misalnya ada orang mau membunuh orang, oh belum ada laporan gitu, tidak bisa dong. Harus bertindak. Ini sudah ada. Polisi harus turun. Gitu. Polisi harus turun. Kalau misalnya ketemunya nanti, oh ini perdata gitu. Ya nanti kan bisa disampaikan ke publik, tapi kalau ini kan kejahatan. Ya. Nanti perdata atau tidak, nanti kan proses yang akan. Makanya kalau kemudian Angkatan Laut atas katanya antara perintah Presiden langsung membongkar itu pada tanggal 18 kemarin, itu mesti sudah benar Pak ya, harus segera dibongkar ya? Mestinya sudah benar, pembongkaran itu sudah benar. Ya. Pembongkaran itu sudah benar. Karena memang itu tugas Angkatan Laut. Dia juga adalah penegak hukum di laut kan, Ya. Penyidik di laut. Tapi sebenarnya polisi juga bisa itu menyangkut urusan keamanan dan penegakan hukum sehari-hari kan, itu kan polisi mesti patroli di situ. Sehari-hari ada di situ. Bahkan Iya, mungkin kan? lebih duluan menyaksikan ya? Malah lebih duluan menyaksikan. Saya dengar juga sudah banyak yang tahu lebih dulu itu, cuma pura-pura nggak tahu aja, ada yang nggak berani gitu. Nah, oleh sebab itu sekarang begini, menurut saya perintah Presiden itu harus dilaksanakan. Itu harus dibongkar. Ada yang mengatakan, udah bisa dong dibongkarkan, ini bukti pidana. Pembongkaran, ya ini pembongkaran terhadap barang bukti atau pemusnahan atau penjualan terhadap barang bukti itu jangan diartikan menghilangkan penyidikan, menghentikan penyelidikan dan penyidikan, mengganggu proses hukum ya? mengganggu proses hukum. Itu seperti yang disampaikan oleh Menteri KKP Pak Yusuf Witangono ya? Ya, Menteri Pak KKP mengatakan gitu. Jangan dong itu bukti. Kenapa kalau bukti memangnya? Di dalam hukum udah biasa, ada 10 truk nyuri kayu di hutan Kalimantan sana. Ya dia aja, divisualisasi terus diambil buktinya satu. Tidak harus 10 truk-truknya harus diamankan ya? Iya. Satu aja udah bisa Iya, mungkin. barangnya yang 10 truk tuh di tempat penyimpanan barang sitaan. Gitu. Dan barang sitaan tuh kalau dikhawatirkan busuk kan bisa dijual juga sebelum perkaranya selesai, pidananya jalan. Kasus pagar laut ini bongkar misalnya tapi sisain cukup 1 meter atau 5 meter udah cukup? 1 meter, apalagi sekarang tuh bisa pakai drone itu visualisasinya kan, waktu membongkar nih hari kedua ini sisanya disisakan buat berita acara, itu bisa jadi bukti di pengadilan. Sejauh ini sudah 2 kilo katanya Pak yang sudah Iya, dibongkar. sudah. Tinggal hari Rabu kan diteruskan lagi. Diteruskan lagi tinggal 2 meter atau 10 meter lah, ini buktinya yang masih ada kalau pengadilan nanti mau ninjau. Kalau tidak cukup sedengannya dengan visual yang dibuat kan. Kalau hakim yakin, oh iya benar, oh sudah ada kok di berbagai media. Itu hakim yakin, ngapain hakim harus ke situ juga? Kan gitu. Bisa. Itu sudah dilakukan. Lelang barang-barang yang dikhawatirkan busuk. Bahkan ini narkoba, 2 ton narkoba kan disita. Ketika pengadilan hanya 1 plastik aja ini buktinya. Ketika jumpa pers juga disebutkan itu saja, tidak perlu semuanya. Iya. Jadi nggak bisa. Jadi perintah Presiden nih, menurut saya harus segera dilaksanakan, dibongkar. Itu demi kewibawaan negara, ya. Kedaulatan hukum kita juga agar tidak diinjak-injak oleh apa yang sering saya kemarin sebutnya ya preman, ya bandit, ya cecungo gitu kan. Iyalah menginjak-injak kedaulatan hukum kita, lalu aparat kita seperti dikencingi kepalanya semuanya gitu, pejabat-pejabat kita. Masa kita diem aja? Ya tegas dong, ini kan negara gitu. Ya, saya mau ngajak sesudah itu diproses hukumnya. Nah, sebelum ke pengusutan Pak, sebelum ke pengusutan, saya mau ngajak Pak Mahfud yang tadi mengatakan bahwa ini sudah disiapkan di atur-atur oleh Pak Cicung. Saya mau lihat petanya dulu Pak, kita tunjukkan kepada netizen sekaligus. Seperti apa sih gambarannya? Kan awalnya media sosial membuka ini Pak, media sosial sama sejumlah media mainstream mengangkat bahwa mereka membuka situsnya ATR BPN, situs bumi, ya, untuk melihat seperti apa sejatinya petanya. Ditemukan seperti ini Pak. Ini situs yang diterbitkan oleh di ATR BPN Go.id. Yang bagian atas Mahfud, yang ada lingkaran merah itu. Lingkaran merah. Ya, lingkaran merah itu lah yang disebutkan bahwa di sana ada HGB.
ya, SHGB sama SHM. Ada SHM. Itu kelihatannya kan tidak tampak seperti laut, Pak. Tapi setelah dicek koordinatnya ke laut oleh teman-teman media sosial, ternyata ketemu bahwa itulah wilayah pagar laut itu, Pak Fud. Nah, akhirnya kemudian dicek betul sama Menteri ATR BPN, kemudian ketahuan bahwa ternyata betul bahasanya Pak Pak Nusron, di wilayah pagar laut itu memang ada berseliweran SHGB dan hak milik katanya. Lalu ditemukan perusahaannya. Yang jumlahnya tadi itu ya. Ini dia, Pak. Andai kan tidak mungkin tidak dibuka ini, kita nggak tahu, belum tentu juga bisa ada pengakuan bahwa ini sudah ada. Nah, ini lalu kemudian kalau kita lihat, Pak, RT RW-nya Pemda Tangerang juga ditemukan oleh teman-teman Walhi. Rupanya di RT RW-nya memang sudah ada, Pak. Yang di atas itu tuh bagian reklamasi, Pak Mahfud. Oh, gitu ya. Nah, yang tadi itu, yang sudah berwarna tadi itu, RT RW tahun 2011 memang sudah ada tuh rencana reklamasinya. Rencana reklamasinya. Jadi oleh Walhi lantas mengatakan kenapa tidak sekalian nanti ketika diusut, ya tidak hanya perusahaan yang terlibat atau misalnya yang menerbitkan ini sertifikatnya itu BPPN, tapi juga ke Pemda Tangerang maupun DPRD Tangerang. Apa pendapat Pak Mahfud? Ya bisa jadi kalau rencana reklamasi tahun 2011 itu mungkin saja itu dibuat secara sah. Ya, secara visinya memang disiapkan dari awal. Iya kan? Ya. Tetapi mungkin karena ada ribut-ribut, ya, mungkin karena ribut-ribut reklamasi menjelang Pilgub DKI itu, lalu ini berubah. Wah, ini nanti rame nih kalau ada begitu. Lalu Pemda sendiri mungkin tidak meneruskan itu, tapi ada yang menjual diam-diam. Atau juga Pemdanya juga bisa ya melakukan itu secara diam-diam, sehingga nanti kira-kira taktiknya kan begini. Ini laut ya, diri pagar. Lalu nanti diam-diam nih setiap hari direklamasi tinggi-tinggi, sesudah itu dia ndak usah lagi minta izin, ini memang sudah kok. Kan gitu kan? Dan laut sudah jadi ini. Dan sesuai peruntukan RT RW-nya. Iya, sesuai gitu peruntukan RT RW-nya. Kan bisa jadi begitu. Oleh sebab itu nih harus diusut. Dan yang saya berharap juga ya harus diperiksa nih di seluruh Indonesia, ini di depan mata kita loh. Di dekat ibu kota terjadi seperti ini, gimana? Asumsinya ini satu kasus ya, belum tentu tempat lain nggak ada ya? Iya, belum tentu di tempat lain tidak ada. Malah kalau saya yakin banyak nih, ya sekurang-kurangnya banyak yang harus diteliti ulang. Ya, karena ini hilang-hilang kayak gini lama-lama Indonesia nih habis nanti, atau mengecil pulau-pulaunya itu. Lautnya yang mengecil. Bisa terjadi tanpa bisa dimiliki oleh negara karena sudah diambil orang atas nama reklamasi. Padahal itu laut semula, iya kan? Nah, berikutnya juga ini soal apa? Saya kemarin nyinggung jaringan rakyat Pantura, jaringan JRP, yang ngaku itu kelompok nelayan. Yang ngaku bahwa itu katanya kelompok nelayan. Saya mengikuti penjelasannya di media, ya dia ngotot. Iya, saya survei dengan random sampling. Saya tidak punya bukti, tapi random sampling tanya gitu. Sama dengan survei-survei pemilu itu kan dipercaya meskipun. Nah, survei yang untuk survei pemilih pun bisa dipertanggungjawabkan cara random samplingnya. Iya kan? Biayanya juga dipertanggungjawabkan. Ini biaya sendiri, ini dibiayai si B. Nah, saya tidak percaya itu sebagai swadaya masyarakat murni. Itu perlu biaya miliaran kan. Yang kedua, itu mencakup 16 desa. Ya, dari total 6 kecamatan dari 6 kecamatan ada 16 desa. Masa tidak terorganisir? Di desa ini siapa yang melakukan, di desa ini tidak siapa yang melakukan, uangnya kumpul dari mana? Sehingga saya anggap yang dari JRP itu menurut saya itu tidak masuk akal sama sekali. Apalagi yang dari JRP itu katanya saya mahasiswa Universitas Muhammadiyah gitu. Jadi saya bekerja untuk rakyat. Tapi Muhammadiyah sendiri kan sudah mengeluarkan pernyataan. Ya. Ya kan? Bahkan meminta diusut, Pak. Meminta diusut. Ya. Mengindikasikan 7 pihak terlibat gitu. Jadi mari kita rasional aja, jangan kepada para penjahatnya itu jangan cari orang untuk disuruh mengaku. Lalu dibuatkan lagi nanti sertifikat susulan dari ini kan? Ya. Dari yang 260 sekian dan yang lain-lain tuh nanti tiba-tiba ada nih ini milik si A, ini milik si B, tapi saya kira tidak terkejar kalau pemerintah mau berbuat agak cepat dikit dan hati-hati itu tidak akan sempat buat sertifikat sebanyak kira-kira 300 lebih kan itu. Ya, saya mau lanjut sekarang kepada perusahaan yang sudah disebutkan oleh Pak Menteri ATR BPN, Pak. Untuk melihatkan sebelumnya disebutkan bahwa ini siapa sih, ada korporasi besar di sekitar situ. Nah, ini seperti yang dijelaskan oleh Menteri ATR kemarin bahwa total sertifikat HGB di tempat itu ada 234 bidang atas nama PT Intan Agung Makmur yang Pak Mahfud tadi sampaikan, 20 bidang atas nama PT Cahaya Inti Sentosa, 9 bidang atas nama perseorangan, dan 17 bidang dengan status sertifikat hak milik SHM. Kira-kira 280 ya? Ya, sekitar itu, Pak. Nah, lalu orang jadi bertanya-tanya, ini perusahaan ini siapa? Nah, kok bisa sehebat ini mendapatkan sertifikat di atas lahan air gitu ya, dan di wilayah yang sangat strategis, dan diramai-ramaikan tapi nggak muncul.
Nah, kemudian dicari Pak oleh beberapa seperti biasa badan penyelidik intelijen di, di netizen gitu ya, Badan penyelidik intelijen di sana. kemudian menemukan beberapa Pak. Jadi rupanya perusahaan yang tadi disebutkan salah satunya itu adalah Cahaya Inti Sentosa, itu diakuisisi oleh PIK Pantai Indah Kapuk, PIK 2 pada Agustus 2023. Jadi orang langsung menyimpulkan, oh betul dugaan selama ini oleh publik menengarai bahwa ini ada hubungannya atau setidaknya afiliasi dengan PIK 2. Dengan PIK 2. Lalu juga mereka menemukan di medsos itu dan sejumlah media menemukan bahwa alamat PT Intan Agung Makmur itu berada di alamat yang sama dengan kantor PIK 2 gitu. Nah ini Pak, ini ya, ini informasi dari kata data, dia menjelaskan itu. Apa komentar Pak Mahfud dengan semakin terkuak seperti ini? Ya menurut saya semakin mudah kalau mau sungguh-sungguh untuk mengungkap dan menyelesaikan kasus ini secara hukum. Kan apa logika kita sudah sudah dituntun oleh fakta-fakta itu. Oh ini ternyata ini yang buat ini, yang ini tinggal pembuktiannya aja. Itu kan gampang sebenarnya membuktikan itu. Kan semua ini pendirian sebuah PT, akuisisinya dan sebagainya itu kan sudah terdaftar di Kemenkumham. Iya kan? Iya. Siapa yang melakukan, tanggal berapa, yang menandatangani siapa, pemegang saham siapa saja. Dirjen AHU ya? Dirjen AHU. Administrasi Hukum Umum ya. Iya. Itu gampang kok. Tapi sekarang kok pejabatnya itu masih takut, ada yang ditakuti kayaknya ya. Entah yang ditakuti orang luar atau yang ditakuti orang dalam, ya mungkin sama-sama terlibat karena itu big fish gitu ya. Atau orang luar yang dianggap big fish gitu. Masa menjelaskan gitu aja nggak berani. Taruhlah kalau misalnya merasa, oh itu bidangnya ATR, oh itu bidangnya Menteri Kelautan, oh itu bidangnya Polairut, itu bidangnya Pemda dan sebagainya. Itu kan tinggal dikoordinasikan aja. Sudah jelas pelanggaran hukum kok. Iya kan? Iya. Dan jangan tanggung-tanggung. Kita harus berjanji untuk menindak pelaku yang dari luar maupun dari dalam, karena itu pasti kolusi. Itu pasti kolusi. Karena itu pasti ilegal kan Pak? Iya, pasti ilegal. Nggak mungkin kan ada HGB di atas laut ya? Iya, nggak mungkin ada HGB di atas laut. Dan ketika HGB keluar di atas laut dengan saling tidak mengaku, itu arti kolusi pasti. Iya kan? Dan kolusi itu salah satu dari cara untuk berkorupsi kan. Nah ini yang menurut saya harus diselesaikan oleh pemerintah secepatnya, dan sesuai itu membentuk saya usul membentuk satgas lah ya. Ada semacam satgas? Ada semacam satgas. Untuk mempercepat soal ini. Tetap nanti pada proses hukumnya tetap melalui aparat penegak hukum yang legal gitu ya. Tapi untuk menggali ini kan bisa satgas yang bisa nanti memberi kesimpulan awal kepada penegak hukum. Satgas kalau itu sifatnya korupsi ternyata bisa langsung ke kejaksaan biar cepat. Ya kan, kalau tindak pidana umum yang umumnya bawa ke polisi gitu. Berarti nanti dibawa oleh apa? Dibentuk oleh Kementerian Kemenko atau apa? Iya, saya kira Kemenko kalau perlu kepres lah. Kenapa sih? Karena ini serius gitu. Kalau Kemenkonya saling buang badan juga. Presidennya kan tegas tuh. Bentuk aja. Gitu. Jadi semacam tim gabungan pencari fakta gitu lah ya. Seperti TGPF yang sering dibentuk oleh pemerintah, gitu kan. Supaya dibentuk begitu, dan itu nanti tugasnya sekaligus yang jangka pendek kasus ini, yang jangka panjang meneliti lagi nih pantai-pantai kita yang ada indikasi itu ya. Karena kalau saya sih menduga kuat itu banyak yang hal seperti itu. Itu aja. Bagaimana dengan perusahaan Pak yang selama ini mengatakan tidak terlibat dan segala macam, tapi ternyata setelah dibuka pelan-pelan ketahuan bahwa itu afiliasi dengan mereka? Apa hukumannya itu seperti itu? Bisakah disebut mereka itu berbohong? Gitu? Kalau hanya berbohong sih mungkin hukumannya ringan. Itu korupsi dah. Iya kan? Iya. Kalau terbukti terlibat. Kalau berbohong mungkin lalu dianggap ya cuma bohong-bohong gitu. Ya. Lalu meskipun bohong itu kalau bisa 10 tahun kan. Tetapi bisa juga dipakai hukum yang ringan. Kalau itu kan korupsi namanya. Nah sekarang setelah ketahuan, misalnya menyuap untuk membuat sebuah sertifikat. Yang menyuap itu kan kena juga. Gitu kan? Bisa. Penyuapan tuh bagian dari korupsi kalau di Indonesia. Sekarang Pak Mahfud setelah ketahuan siapa yang mendapatkan itu dan dugaan besar bahwa dia akan melakukan karena itu wilayah dia yang berdasarkan sertifikat ilegal tadi itu, apa yang harusnya dilakukan oleh dua perusahaan ini? Apa dia diminta segera untuk membongkar daripada pemerintah yang meneruskan, kalian yang membongkar, atau bagaimana? Atau pemerintah nanti mereka bayar ganti rugi biayanya? Oh iya, menurut saya pemerintah itu nanti segera membongkar aja. Teruskan saja bongkar. Agak sulit sekarang menyuruh mereka membongkar karena belum ada yang ngaku. Nanti kan diatur dulu yang ngaku siapa, yang ini siapa. Lama. Sekarang aja dibongkar, segera dibuka akses masyarakat untuk mencari nafkah di pantai itu. Dan pantai itu supaya dijaga agar lestari sebagai pantai dan bersih gitu. Jadi bisa bahwa biayanya itu ada tuh nanti bebankan aja. Kan itu beban itu bisa ditagihkan sekarang karena Anda yang terlibat. Atau bisa nanti masuk di dalam putusan pengadilan bagian dari denda.
Bagian dari besar, denda. iya kan? Bisa, tapi bisa juga sekarang saya butuh uang nih sekarang, enggak ada. Kamu nih yang sementara terlibat bayar dulu, kan gitu. Itu kan soal teknis di lapangan. Tapi kalau enggak pun tetap dia yang dibebani, Cuma apakah sekarang atau nanti dimasukkan dalam perhitungan kerugian negara oleh jaksa ya, atau biaya yang dikeluarkan oleh negara, lalu jaksa menghitung sebagai apa biaya. Kalau kerugiannya kan terjadi sebelum penuntutan kan, sebelum proses ke pengadilan. Kalau ini kan sudah masuk ke pengadilan lalu ada tambahan biaya, kan bisa aja. Kalau bicara tentang siapa saja yang diusut selain pihak swasta, tapi pemerintah itu kira-kira kalau lihat konstruksinya Pak, institusi mana saja nih dari Pemda sampai pusat itu kira-kira siapa-siapa yang harus diusut Pak? Pertama di ATR BPN, ATR BPN, karena itu sudah ngaku tadi ada sertifikat yang ternyata di laut. Kenapa? Berarti termasuk dinasnya di daerah ya? Wewenang biaya. Lalu? Kemudian Kementerian Kelautan, Kementerian KKP, karena dia yang sehari-hari tugasi itu, ya kan? Yang secara legal mempunyai kewenangan untuk mengelola, memberikan izin itu. Kenapa itu bisa terjadi? Gitu kan? Kemudian? Lalu kalau dalam Pemda tentu saja. Pemda. Nah, yang harus disesalkan tentu penegak hukumnya yang mana ini kan ada banyak tadi. Ya, penegak hukum, ada polisi, ada polisi, ada Polairut, ada Angkatan Laut dan sebagainya. Bahkan ada Bakamla juga. Meskipun memang sudah ada kapling masing-masing. Siapa melakukan apa dan di mana. Tapi itu semua harus diusut. Karena ini kayaknya ini hanya satu model kolusi atau penggarongan terhadap sumber daya alam baru di laut. Dan di depan mata pula ya? Di depan mata pula. Baru di laut loh. Lautnya juga baru di Banten, Tangerang ya? Ya, Tangerang Pak Banten. Bagaimana yang di sana, di Maluku, di Bali, Kalimantan, kan banyak sekali itu. Terutama Kepri misalnya, kan banyak sekali yang begitu. Nah ini memang pekerjaan berat. Karena kalau gosipnya di kasusnya ini kan melibatkan pejabat-pejabat penting yang takut juga. Gitu ya Pak? Iya. Tapi oke lah, itu sebagai gosip kita anggap itu politik, nggak usah nyebut siapanya kalau sudah gosip. Tapi terkadang gosip itu benar karena kemudian orang-orang yang disebut itu berusaha menghilangkan jejak dan betul-betul kasusnya tenggelam gitu, seperti kasus Pasir dan sebagainya itu kan sudah nyebut ini yang ini gitu, sekarang hilang. Jadi karena ada orang gede di situ.